Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, khususnya lulusan SMP tahun 2022 atau lebih khususnya lulusan SMP dari luar wilayah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang temanya apa Mas sekarang? ASPD SMA DIY tahun 2022. Ini sebelumnya belum perkenalan dulu ini. Oh, perkenalan. Oke. Ya, saya temannya Mas Setio Marwanto, operator. Saya juga temannya Mas Anang Megantara, host pada acara kali ini. Oke. Yuk, kita akan bahas apa Mas ASPD itu? Nah, ASPD itu secara garis besarnya adalah asesmen standarisasi penilaian daerah. Oke. Ya, kalau secara ilmiah akan dijelaskan oleh Mas Setio Marwanto, yaitu apa itu ASPD itu? Oh, ASPD itu adalah salah satu instrumen ukur yang dibuat oleh Dikpora DIY untuk melihat peta mutu pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta melalui kualitas lulusan peserta didik di jenjang SMP ataupun madrasah sanawiyah. Itu ya? Iya, Mas. Ya, ini sebentar lagi kan PPDB. Apa kaitannya ini ASPD dengan PPDB? Kaitannya ya Mas ya. Iya. Kaitan ASPD dengan PPDB itu merupakan rangkaian awal dari PPDB khususnya untuk luar kota Mas. Luar wilayah atau luar provinsi. Iya. Ya. Kaitannya nilai yang diperoleh oleh setiap peserta ASPD akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai gabungan pada proses seleksi PPDB SMA dan SMK negeri di lingkungan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, berarti ini sangat menentukan sekali ya nilai ASPD ya, itu dalam PPDB. Ya, cukup berperan Mas, terutama untuk siswa lulusan dari luar provinsi ataupun sebelum tahun 2022 agar setara dengan lulusan 2022 lulusan yang tahun ini Mas. Yang terutama di daerah wilayah istimewa Yogyakarta ini Mas ya, DIY. Nah, ini gimana prosedurnya untuk ASPD untuk siswa luar DIY ini? Oh ya, untuk siswa luar DIY ataupun lulusan sebelum tahun 2022 penyelenggaraannya itu dimulai dari tanggal 30 Mei 2022 hari kemarin Mas. Oh iya, ini secara online juga ya? Iya, sampai 6 Juni 2022. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.aspd.jogjacpt.web.id. Nah, ini ya. Terus apa lagi ini? Setelah itu, setelah nanti pendaftaran, prosesnya adalah cetak kartu peserta yang dilakukan secara mandiri tanggal 10 sampai 12 Juni 2022 melalui halaman website sama aspd.jogjacpt.web.id sekaligus melihat pembagian lokasi pelaksanaan ASPD besok Mas. Nah, ini kan pelaksanaan ASPD. Setelah itu Mas tanggal 13 dan 14 secara offline. Kalau ini tatap muka Mas, harus hadir di tempat yang telah ditentukan dan jam yang telah ditentukan Mas. Jadi berarti harus siap-siap ini. Ya, nanti pada akhirnya 1 minggu kemudian pengumuman tanggal 20 Juni 2022 melalui halamannya sekarang beda, melalui webnya Disdikpora penyelenggaranya Mas. Dikpora ya, Disdikpora DIY atau www.dikpora.jogjaprof.go.id. Nah, untuk pendaftaran dan syarat dan ketentuan calon peserta ASPD itu apa saja ini kira-kira? Untuk pendaftaran lebih detailnya yaitu syarat dan ketentuan calon peserta ASPD itu apa? Ada 5. Yaitu yang pertama peserta didik SMP Madrasah Sanawiyah atau yang sederajat yang lulus pada tahun 2021 dan tahun 2022. Yang kedua melakukan registrasi pada website ASPD. Yang ketiga sanggup melaksanakan ujian secara tatap muka atau luring langsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang keempat memahami bahwa mengikuti ASPD adalah sebagai salah satu syarat dalam PPDB SMA atau SMK negeri DIY. Penting itu Mas ya. Yang kelima, segala macam akomodasi menuju tempat ujian ditanggung oleh calon peserta ASPD. Iya, tentunya ini ditanggung oleh calon peserta ASPD. Nah, sekarang
dalam pendaftaran kan ada alurnya. Ini bagaimana sih alur pendaftaran calon peserta SPD ini? Harus bagaimana nih alurnya? Mulai dari mana ini, Mas? Oke, kita akan menjelaskan tentang alur pendaftaran calon peserta SPD. Yang pertama, kita mengakses itu Mas, webnya tadi ya Mas ya, web untuk pendaftaran. Pendaftaran apa? CBT tadi yang dijelaskan. Ini ya Mas ya. Iya. Dijelaskan yaitu aspd.jogjacbt.web.id Mas. Itu kita buka dulu di sana nanti pendaftarannya. Alurnya yang pertama, calon peserta SPD memasukkan NISN atau nomor induk siswa nasional Mas pada menu registrasi ya. Pendaftaran itu diregistrasi. Nah, ini pentingnya NISN dari iya, pentingnya NISN. Jadi sebelum mendaftar, adik-adik itu harus tahu NISN-nya, jangan sampai lupa. Kalau pun lupa bisa tanya ke sekolah. Syukur-syukur hafal gitu ya. Syukur-syukur hafal, iya itu karena itu penting. Nah, kemudian klik cek NISN. Yang kedua, nanti sistem dalam web akan mengecek status NISN tersebut, apakah pernah melakukan registrasi atau belum. Terutama yang bagi lulusan yang 2021 ya Mas, yang tahun kemarin itu atau yang kemarin pernah ikut itu udah pernah belum registrasi gitu loh Mas. Apabila yang belum NISN-nya belum pernah diregistrasi, maka akan terbuka form isian identitas calon peserta SPD. Nanti semua kolom pada form diisi dengan data yang sebenarnya Mas, karena itu penting. Harus diulang-ulang ini. Iya, karena pengaruhnya kan nanti dimasukkan dalam syarat komponen gabungan ya Mas ya, nilai komponen gabungan dalam pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun 2022 ini Mas. Yang kemudian semua kolom diisi. Setelah diisi kita klik registrasi. Apabila ada isian yang keliru, maka sistem akan memberikan notifikasi kesalahan. Jadi nanti ada tanda harus dibenarkan gitu Mas. Entah itu format atau apa gitu Mas ya. Gitu. Harus hati-hati juga ini dalam mengisi ya. Setelah itu ada setelah perbaikan kesalahan ya, kita registrasi kembali. Jika berhasil maka sudah selesai. Nanti panitia SPD akan melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran calon peserta SPD. Kemudian panitia SPD berhak menolak berkas pendaftaran jika terdapat pengisian data yang tidak benar. Dicatat ya Mas ya. Ini maka harus penting ini. Harus teliti dalam mengisi. Kalau bisa sebelum diisi itu kita sudah mempersiapkan dulu Mas, jangan langsung isi ya Mas ya. Buka form gitu, butuhnya apa saja, kita siapkan dulu. Siapkan berkas-berkasnya dulu ya, termasuk NISN dan sebagainya nanti supaya ketika mau ngisi itu data sudah cemepak bahasanya. Cemepak ya bahasa Jawanya, cemepak atau sudah tersedia gitu Mas ya. Nah, setelah berkas pendaftaran disetujui, calon peserta SPD dapat login baru setelah registrasi di ACC. Nanti dapat login di web SPD tadi Mas ya, dengan username NISN dari siswa. Tadi registrasinya pakai NISN apa, itu nanti username-nya pakai NISN tersebut dan password tanggal lahir. Harus hafal ini tanggal lahir ya. Kodenya seperti ini Mas, 02/01/2007, maksudnya 2 Januari tahun 2007 gitu ya Mas ya. Contohnya itu ya. Contohnya ini. Di dalam web ASPD, calon peserta dapat menerima informasi ASPD. Jadi setelah daftar nanti dapat menerima informasi termasuk tempat, lokasi ujian jika cetak kartu juga ya. Iya, cetak kartu tadi ya Mas ya. Setelah proses pendaftaran kan cetak kartu itu Mas ya. Nanti dapat memilih juga jika ada slot yang masih kosong gitu Mas. Nah, setelah itu pendaftaran, untuk berkas pendaftaran ASPD itu gimana itu Mas? Berkas pendaftaran ASPD itu salah satunya adalah form surat keterangan sekolah Mas, dari sekolah. Sekolah SMP ya? Sekolah SMP Mas, sekolah SMP sama surat pernyataan calon peserta ASPD. Di-upload ini ya? Nanti di-upload, formatnya dapat diunduh di web ASPD Mas. Web pendaftaran tadi. Nanti ada di bagian menu di aspd.jogjacbt.web.id. Untuk surat keterangan dan surat pernyataan diupload dalam bentuk format PDF ya, diingat-ingat.
Ya, formatnya PDF ya ini. PDF ya, jangan lupa nanti jika Anda salah maka tidak akan diterima ya. Tidak akan diakomodasi, nanti berimbas pada pendaftaran PPDB. Nah, untuk besarnya apa ini? PDF-nya itu filenya nanti bisa dilihat di webnya ya? Bisa dilihat di webnya untuk lebih lanjut gitu, Mas. Nah, untuk pendaftaran ini masih di pendaftaran lokasi. Nah, sekarang lokasi pelaksanaan ASPD. Iya. Di Yogyakarta ini di mana saja? Kalau menurut dari webnya ya Mas ya, aspd.jogjacbt.web.id, dan dari Distikpora itu lokasi pelaksanaan ASPD tahun 2022 ini atau asesmen standarisasi pendidikan daerah istimewa Yogyakarta dilaksanakan secara tatap muka di beberapa titik lokasi, antara lain di Kota Yogyakarta itu di SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Selain di kota Jogja juga ada di Gunung Kidul, karena lokasinya jauh ya Mas, mungkin ya, mau ke Jogja itu sulit. Kalau Bantul mau ke Jogja itu lebih masih terjangkau gitu ya. Sleman ke Jogja itu masih terjangkau, tapi kalau yang Gunung Kidul atau Kulon Progo itu kan jauh ya. Makanya di sana ada lokasi tersendiri untuk pelaksanaan ASPD di Gunung Kidul, di SMK Negeri 1 Ngawen, di SMK Negeri 1 Ponjong, SMK Negeri 2 Gedang Sari, SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Sedangkan di Kulon Progo SMA Negeri 1 Temon dan SMK Muhammadiyah 1 Temon. Untuk calon peserta, diingat-ingat Mas ya, calon peserta SPD dapat memilih lokasi yang terdekat dengan domisili, misalnya di daerah lulusan Purworejo gitu Mas ya. Iya, itu Purworejo itu paling bisa dekat ya Kulon Progo gitu ya. Atau mana Wonogiri itu bisa di. Jangan milih yang kota sekaligus jalan-jalan gitu. Iya. Jangan ya, milih yang terdekat gitu ya. Tapi diingat ya, apabila kuota di tempat tersebut itu masih tersedia atau tempat ujian itu masih ada kursi kosong gitu Mas ya. Masih slotnya masih ada gitu. Catatannya itu. Tapi kalau catatannya penuh ya mohon maaf harus ke tempat yang lain gitu Mas. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini untuk jadwal pelaksanaan ASPD itu kapan ini? Atau lebih terinci ya, penilaiannya ya Mas ya. Itu kan tanggal tadi sudah disebutkan sebelumnya, hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dibagi 2 sesi. Yang tanggal Seninnya yaitu sesi 1 pukul 8 sampai 9.40 dengan materi bahasa Indonesia. Yang sesi 2 setengah 11 sampai 12.10 untuk materi matematika. Sedangkan untuk hari kedua, Selasa 14 Juni 2022, sesi 1 jam 8 sampai jam 9.40 adalah materi bahasa Inggris. Sedangkan sesi 2 setengah 11 sampai 12.10 sama ya waktunya, sesi 1 sesi 2 hari Senin dan hari Selasa. Untuk yang sesi 2 hari Selasa 14 Juni 2022 materinya adalah ilmu pengetahuan alam gitu Mas. Jangan sampai terlambat ya untuk waktunya. Dan ini adalah webnya ya Mas ya. Nanti tadi informasi itu dapat diakses di webnya ASPD tadi. ASPD tadi. Sering-sering berkunjung di website. Sering berkunjung di website. Itu ada alurnya ada di sini. Syarat itu bisa diakses di sini. Lokasi bisa diakses ini. Ya, ini download suratnya tadi ya, misalnya surat pernyataan diri Mas ya. Sama surat format surat pernyataan tadi. Sekolah ya Mas ya, dari sekolah ya. itu SMP. Tadi di sini nanti registrasinya di sini Mas. Registrasi siswa dari luar DIY. Nanti habis registrasi pakai NISN di ACC baru bisa login dengan username pakai NISN dan passwordnya tanggal lahir gitu Mas. Iya. Nah, ini ada yang tanya ini, misalkan ini kalau sudah mengikuti ASPD apakah sudah ikut PPDB? Nah, itu gimana Mas ini? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Tidak Mas, karena tadi sudah disebutkan ya Mas ya, bahwa ASPD itu merupakan syarat awal bagi lulusan luar provinsi atau lulusan sebelum tahun 2022 sebagai nilai komponen gabungan Mas, nanti disertakan soalnya supaya standarisasinya sama dengan yang lulusan tahun 2022 gitu loh Mas. Nilainya kan
yang kemarin ujian kemarin, nilai-nilai kemarin, tahun kemarin atau di luar daerah kan mesti soalnya beda sama yang daerah istimewa Yogyakarta itu Mas ya. Gitu ya. Iya, soal ujian atau apa penilaian kan beda, supaya ini sama gitu loh Mas. Dan untuk mengikuti PPDB, siswa lulusan luar DIY wajib melakukan input data sesuai prosedur Mas, secara daring, online. Kalau daftar PPDB-nya malah online. Ya, termasuk daftar tadi ya, SPD itu daftarnya online, cuma ketika pelaksanaan ASPD itu harus tatap muka, hadir di tempat langsung pada jam yang ditentukan gitu. Tadi. Nah, kalau PPDB pendaftarannya juga online. Di halamannya beda Mas, di ppdb.jogjaprof.go.id di waktu yang telah ditentukan Mas. Nanti bisa informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilihat di websitenya Dikpora DIY, yaitu dikpora.jogjaprof.go.id gitu Mas. Oke, sangat bermanfaat sekali ini informasinya tentang ASPD dan kaitannya dengan PPDB ya. Iya. Nah, untuk infonya lebih lengkapnya tadi dapat diikuti di halaman resmi. Ya, halaman resmi. Info lengkap tentang PPDB DIY 2022 dapat diikuti pada halaman resmi Dikpora DIY, yaitu dikpora.jogjaprof.go.id. Makanya bagi lulusan SMP yang dari luar provinsi, misalnya dari Jakarta, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya silahkan untuk mengikuti ASPD ini Mas ya. Untuk keterangan nanti lebih lanjut tentang info-info lainnya dapat diakses di Dikpora di Dikpora DIY atau Dikpora website dikpora.jogjaprof.go.id. Dan nanti kita juga dari Lokagana TV Mas ya. Nanti akan selalu mengupgrade, memberikan informasi, perkembangan terbaru, informasi, membantu Anda para lulusan SMP agar dapat diterima di SMA SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Dan untuk tadi sumber-sumbernya Mas ya, itu kita pakai dari Dikpora Jogjaprof.go.id. Ya, sama ASPD Jogja, sumber pustakanya cbt.web.id. Nah, itu tadi mengenai ASPD kaitannya dengan PPDB, mungkin sangat membantu sekali ya. Iya. Informasi ini. Sementara untuk pelaksanaan ke depan ini Mas, ASPD dulu Mas. Oke. Nggak usah mikir terlalu jauh. Sementara ASPD dulu, khususnya bagi luar wilayah DIY dan lulusan tahun 2022 atau lulusan yang gap year ya Mas ya, yang lulusan SMP tahun kemarin tapi entah ada kepentingan apa itu, jadi nggak langsung meneruskan, baru bisa kesempatan meneruskan sekarang gitu ya, gitu Mas. Ya. Ada informasi lain lagi nih, ada yang perlu disampaikan atau enggak? Untuk informasi lainnya jangan lupa subscribe dulu tentunya Lokagana TV. Nanti kita akan selalu mengupgrade tentang perkembangan PPDB untuk kedepannya ya Mas ya, tahun 2022 ini. Jadi kita akan membantu Anda untuk menjawab isu-isu tentang PPDB tahun 2020 ini, untuk khususnya di SMA, SMK di DIY dan lebih khususnya di SMA Negeri 1 Sedayu. Gitu Mas. Ya cukup begini Mas ya. Sampai jumpa di esok hari, di pembahasan esok hari, mungkin tanggal berapaan ya? Habis tanggal 20 PPDB itu. Habis 20 setelah ASPD, yang penting setelah ASPD ini diumumkan. Nah, kita fokus ke ASPD dulu ya. ASPD dulu sementara ya, nggak usah mikir yang lain gitu ya. Oke. Yap, dari saya temannya Anang Megantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Ya, mohon maaf. Yang apa, Mas? Jangan lupa pastinya subscribe di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Dan sampai jumpa kembali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.